Ingat ya, orang yang bisa ngoceh, yang bisa cuap-cuap, yang pintar menjawab itu belum tentu pintar. Terkadang dia cuma lantam. Dan belakangan ditemukan ya, netizen Indonesia memang waduh, spy, mata-matanya ngeri sekali ya. Ternyata dia dulu ini, si Aura ini pernah dipakai untuk iklan pinjol, dan kita tidak tahu apakah pinjolnya itu ilegal atau legal. Dan juga pernah diundang di stasiun TV swasta ya, dan juga di Instagramnya ditemukan kalau dia ini gayanya itu tidak mencerminkan atau tidak terlihat seperti orang susah. Hey! Oh, Aura-aura gaib. Lo gak cocok nama lo aura cinta ya. Lo menebarkan kebencian. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan, dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Benar ya, Allah Maha Adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Oke cek, halo guys, apa kabar semuanya, balik lagi ya di G Channel. Dan kali ini yang sedang heboh-heboh ya Aura Cinta yang dibully satu Indonesia, yang kemarin heboh dengan KDM Kang Deddy Mulyadi ya. Ini anak disebut ya, ini nggak tahu sopan santun, ini anak memang nggak punya adab, ini anak nggak punya etika. Ini lebih parah, ini anak ya udah miskin sok kaya, udah miskin belagu. Dibully satu Indonesia memang bener. Kalau kalian nontonnya pasti udah ada emosi ya, pengen udah nggak tahu lagi mau ngomong apa kan. Karena ini bocah ya, dia nggak terima ya, dia itu tempat rumahnya digusur ya, padahal itu tanah wilayah pemerintah yang dipakai oleh warga sekitar, termasuk keluarganya di bantaran sungai. Tapi waktu digusur dia nggak terima gitu kan. Dia boleh saja menyampaikan aspirasi, keberatan, boleh saja menyampaikan sesuatu, tapi caranya dia ini nyolot gitu kan, udah bukan tanahnya tapi merasa dia tertindas gitu kan. Jadi terus dia ngerasa ternyata selama ini juga dia tuh protes kenapa perpisahan kelas sekolah itu ditiadakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy itu menyuarakan agar orang tua ini tidak semuanya ada duit, nggak usah terlalu mengeluarkan biaya untuk hanya perpisahan ini itu sampai jutaan rupiah atau ratusan ribu, nggak semua orang tua ada. Itu kan bagus gitu ya, tapi anak ini protes. Terus kata dia, kan cuma 1 jutaan doang, nah ada miskin belagu. Disikat semua warga Indonesia ya, apalagi udah yang nggak usah banyak bacot, kita lihat seperti apa ya Aura Cinta ini disikat sama netizen Indonesia. Semangat Aura Cinta, sebentar lagi skill kamu akan jadi seperti Tarwiyah jika konsisten. Gimana menurut kalian guys? Nah, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain, Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya, Pak. Bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada. Cuman pengeluarannya aja diulang-ulang lagi. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih. Masih nyicil. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Juga, Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu, Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok gitu kan, captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol PP datang. Ya, cuma pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar gak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya. Miskin? Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalaupun masalah itu sih kan prihatin. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati.
Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang tuh kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Aduh. Anak ini angkuh ya. Jadi tebakan saya nih ya, kalau melihat dari raut wajahnya, kemudian dari cara bicaranya, anak ini angkuh ya. Komentar-komentar para netizen juga sama ya, ini angkuh. Jadi orang tuanya juga saya bingung ya, dengan pola pikirnya, dengan kehidupan yang pas-pasan, masih memberatkan adanya perpisahan dan wisuda katanya buat mental si anak. Gimana sih pola pikirnya, saya bingung loh dengan anak-anak sekarang dan orang tua yang model begini. Ingat ya, orang yang bisa ngoceh, yang bisa cuap-cuap, yang pintar menjawab itu belum tentu pintar. Terkadang dia cuma lantam. Dia kadang lebih mengedepankan ego. Seperti kata Dr. Rita Gading ya, itu benar ya, kadang-kadang dia lebih mengedepankan ego dia ketimbang dari akar permasalahannya, sehingga dia bisa cuap-cuap dan merasa dia paling benar sendiri, padahal dia belum tentu pintar, hanya pintar menjawab aja, mendekati lantam. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia itu belum tentu pintar loh guys. Dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah kayak rumahnya di bantaran kali lagi. Tapi sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Saya tuh cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Ya, udah berhenti main najwa sifatnya. Yang salah lu dan juga orang tua lu, tapi yang nanggung malu gua. Ini nih, orang-orang kayak gini nih, yang sering kali menghambat pertumbuhan infrastruktur negara. Lu pada tinggal di tanah milik negara, bangun rumah ilegal. Terus di tanah milik negara itu, negara ingin membangun infrastruktur biar negara kita bisa lebih maju lagi. Terus ada orang-orang kayak lu sama keluarganya, minta keadilan katanya. Keadilan bagaimana? Lu tuh tinggal di tanah ilegal. Itu tanah bukan hak lu dan juga keluarga lu, sama aja mencuri. Logikanya begini nih, lu kan mahasiswa di Universitas Indonesia gitu ya kan. Kita punya tanah, terus tanah ini ditempatin orang dibangun rumah. Terus kita mau ambil alih tanah ini tanah gua gitu. Kita pengen bangun villa. Terus apakah kita minta izin ke mereka? Gua nggak ngerti sama orang yang ngebela lu bukan cerdas tapi lu ngeyel. Dan belakangan ditemukan ya, netizen Indonesia memang waduh, spy, mata-mata yang ngeri sekali ya. Ternyata dia dulu ini, si Aura ini pernah dipakai untuk iklan pinjol, dan kita tidak tahu apakah pinjolnya itu ilegal atau legal. Dan juga pernah diundang di stasiun TV swasta ya, dan juga di Instagramnya ditemukan kalau dia ini gayanya itu tidak mencerminkan atau tidak terlihat seperti orang susah. Bukan berarti kita menghina orang susah tidak boleh bergaya, tidak. Bukan di situ poinnya, tapi dia ngakunya ini kan miskin, susah, tinggal di bantaran sungai ya. Rumah aja nggak bisa beli, atau rumah aja masih tinggal di bantaran sungai pakai tanah pemerintah, tapi gayanya selangit. Itu sih yang dikomentarin ya oleh netizen. Silahkan bergaya pada porsinya, tapi ketika digusur protes-protes ke pemerintah. Kenapa kalau memang punya banyak gaya, punya ini, kenapa nggak beli rumah aja? Kenapa nggak sewa rumah yang lebih bagus? Kenapa harus tinggal di tempat bantaran sungai yang tanahnya punya pemerintah, giliran digusur diprotes? Katanya membangun. Iya, katanya pembangunan. Enggak, maksudnya gini loh, Dek. Gimana orang mau percaya sama kata-katamu sedangkan kau aja pernah jadi talent pinjol. Nah. Dan kita nggak tahu itu ini kau kan. Dan nggak tahu ini pinjolnya legal atau enggak. Dan aku yakin kau itu orang mampu. Kenapa? Nih aku nemu akun IG-mu, lihat. Kau udah sering masuk TV, udah sering punya project, dan lihat HP-mu aja iPhone coba. Boba bos HP-nya. Aku aja HP-nya Android loh. Ih mampus, nih betul. Sama kita kak. Lagian itu pembangunan juga udah menyalahi aturan deh. Singkatnya itu nggak boleh membangun di area kayak sungai gitu. Entahlah ya mau ngomong apa nggak tahu ya. Nah, netizen ini memang gercep ya. Ternyata remaja yang menantang Kang Deddy ya pernah beradu akting di televisi ya dengan Indra Bekti dan kawan-kawan di sebuah acara televisi ya. Nah, ini dia gayanya memang selangit ya, tidak mencerminkan orang susah, tidak mencerminkan orang miskin. Mohon maaf ya, bukan menghina, mengkreditkan. Oh cuy, seperti itu. Tapi ya ini tentang Deddy Mulyadi gitu kan. Kalau
punya banyak uang dan mau bergaya, ya kenapa mesti tinggal di tanah pemerintah yang kalau digusur marah gitu kan. Itu sih poinnya yang disampaikan. Dan Bang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur ya sudah bertindak benar, dia menghapuskan tentang dari namanya perpisahan-perpisahan, karena tidak semua orang tua itu punya uang untuk membayar itu gitu kan. Lebih bagus uangnya mungkin untuk dipergunakan yang lebih baik, untuk daftar kuliah atau apa, untuk hidup. Itu maksud Kang Deddy. Tapi si anak yang Jabir ini malah menentang, kan uangnya cuma 1 jutaan aja kok sih, dia nggak terlalu penting dengan uang itu. Nah tapi tinggalnya di bantaran sungai, digusur pemerintah marah, ngakunya miskin gitu kan, tapi gayanya melebihi dari pada umumnya yang tidak masuk kategori miskin.